Kembali bersama Mas Nusron Wahid dalam DBS To The Point. Mas Nusron, kita coba lihat, ini sebetulnya sudah umum sekali diketahui tentang hasil-hasil survei terakhir dan sebelumnya dari elektabilitas Ahok. Hari Ahad lalu, Manilka Research and Consulting merilis survei terbarunya mengenai tingkat keterpilihan tokoh yang masuk Bursa Pilkada Jakarta. Hasilnya, Ahok tetap nomor 1 dengan elektabilitas 43,6%. Di bawahnya ada Tri Risma Harini, Yusuf Mansur, Ridwan Kamil, Yusril Ikhsan Mahendra, dan Sandiaga Uno. Sejak Juli lalu, elektabilitas sang petahana cenderung stagnan di bawah 50%. Ini tampak dari survei Indobarometer, Kedai Kopi, dan Manilka. Dalam survei reguler Populi Center yang digelar April dan Juni lalu, elektabilitas Ahok top of mind sudah di atas 50%. Siapa pasangan calon Ahok juga harus diperhatikan parpol pengusungnya. Masih menurut survei Manilka, jika Ahok duet dengan Heru Budi Purnomo dan melawan Tri Risma Harini, Sandiaga Uno, Ahok Heru unggul tipis. Sementara jika Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, duet Ahok Jarod berimbang dengan Risma Sandi. Dua simulasi ini juga mengkonfirmasi fakta yang harus dicamkan. Mayoritas responden masih ragu dengan pasangan yang ditanyakan dalam survei. Mas Nusron, Anda sudah lihat hasil survei ini dan ini sudah termasuk sangat banyak survei yang memperlihatkan Ahok itu naik, lalu kemudian stuck, lalu kemudian turun dari yang terakhir ini. Saya minta komentar pendek saja dari Anda tentang hasil survei ini. Yang pertama, itu biasa dan dinamika dalam proses menuju politik. Naik, turun, naik lagi itu biasa. Namanya juga kurva. Kurva itu selalu ada tren. Nah, kenapa trennya Ahok turun? Karena tingkat orang yang semula ragu-ragu sudah mulai naik. Tingkat yang semula ragu-ragu mulai naik ya? Mulai naik. Bukan orang swing ke seberang? Tidak. Karena memang belum ada kan? Belum ada. Nah, tetapi saya yakin, kita lihat karakter pemilih di Jakarta itu lebih besar menghendaki pemimpin yang tegas dan punya nyali. Sementara lawan politik tidak punya itu. Lawan politik ini kan hanya jualan tentang kesantunan. Sebagai berseberangan dengan gaya Ahok yang dianggap tidak santun. Di mana itu dianggap antitesa dari Ahok. Padahal saya melihat tidak itu. Ahok orangnya sangat santun. Kalau ketemu dengan orang yang santun. Sangat santun kalau ketemu dengan orang santun. Ahok akan jauh lebih kasar kalau ketemu dengan penjahat. Jadi tergantung konteks yang dihadapi Ahok ini siapa. Oh, itu ada konteksnya. Ada dan konteksnya. Ada konteksnya. Dan saya kira di Jakarta ini membutuhkan pemimpin yang model seperti itu. Publik pada akhirnya akan memilih dalam rangka mengatasi Jakarta ini yang tegas. Anda sendiri pernah berkonfrontasi dengan Ahok, bukan? Berkali-kali. Berkali-kali. Tapi ketika saya berkali-kali konfrontasi dengan Ahok, sebelum saya ini dijadikan timnya Ahok, tidak pernah menyurutkan dan mengurangi rasa respek saya kepada Ahok. Kenapa? Satu hal yang tidak dimiliki oleh kandidat yang lain selain Ahok. Kan memang belum ada kandidat. Karena belum ada yang lain. Terbukti mampu memberantas segala bentuk kejahatan dan mafia di Jakarta. Mas Nusron, ada hal yang saya amati dan kalau saya tidak katakan juga tidak terasa lengkap. Ada perbedaan yang tampak dalam berbagai gambar. Bagaimana Ahok sekarang berbeda ketika dulu dengan Jumawanya merasa cukup maju melalui jalur perseorangan, melalui teman Ahok, dan sekarang ketika dia harus terikat pada partai dan kemudian bahkan harus mencari partai tambahan, khususnya PDIP untuk melengkapi 3 partai yang sekarang Golkar, Hanura, dan Nasdem. Bagaimana Anda menerangkan tentang model kondisi seperti ini, bargaining yang terlihat seperti ini? Saya melihat Ahok tidak terikat dengan partai politik. Karena partai politik 3 ini yang mendukung dan mengusung Ahok tidak
melakukan proses perikatan. Kita yang di partai politik menginginkan Ahok adalah ya Ahok itu. Tidak Ahok adalah Ahok yang itu. Ahok yang itu. Tidak perlu dipoles, harus Golkar, tidak dipoles, harus Nasdem, harus Hanura, tidak. Jadi original. Original Ahok. Karena kita di partai politik memahami seorang politisi yang baik adalah yang mampu menyerap keinginan rakyat. Rakyat ingin Ahok yang seperti itu. Jadi kalau kemudian dikatakan Ahok tertekan, tidak. Ahok bargainingnya sangat lemah, juga tidak. Ahok mempunyai bargaining yang sangat kuat. Kan kritik yang sekarang sangat kuat di mana-mana dan banyak sekali yang tahu kan adalah Ahok tidak konsisten. Dulu mau maju ke pilkada melalui jalur independen untuk persorangan. Sekarang harus mencari partai-partai dan bahkan harus menjaga 3 partai yang ada. Satu aja membelot, hilang itu peluang. Ahok seorang negarawan. Ahok seorang demokratis dan demokrat sejati. Dia memahami fatsun dan melihat keadaan. Demokratisasi di Indonesia tidak bisa dibangun lewat partai politik. Hanya saja kita semua sadar masih ada masalah yang krusial di dalam partai politik. Muncullah teman Ahok yang memberikan jaminan kepada Ahok. Yang soal teman Ahok ini Mas, sorry. Ini kan dibilang teman Ahok dimanfaatkan oleh Ahok untuk membuat bargaining politiknya untuk partai-partai lebih bagus. Kan itu juga kritik. Tidak ada memanfaatkan. Yang ada adalah bagaimana teman Ahok ini telah mampu menjadikan gerakan sosial dan mengubah cara pandang pikir para elit partai politik, terutama 3 partai politik, untuk melihat kenyataan. Partai politik biasanya ingin mengatur orang ikut kehendak elit, bukan kehendak publik. Tapi ada 3 partai politik yang mempunyai basis kesadaran, meloloskan untuk Ahok karena melihat kesadaran publik tanpa permintaan ini. 3 partai itu hari ini tidak pernah minta jabatan. Wakil gubernur misal, tidak ada. Sekda misal, tidak ada. Dinas ini, dinas itu, tidak ada. Coba lihat, saya kebetulan selain menangani pilkada di Jakarta, menangani pilkada daerah-daerah lain. Mas, tapi tidak ada juga permintaan misalnya Ahok harus sediakan biaya untuk menggerakkan atau menggerakkan partai-partai sampai ke akar rumput. Tidak. Kan ini kan ada cerita yang begitu juga bukan? Tidak ada. Case Ahok ini justru saja meluluh lantahkan semua adagium dan semua hukum partai yang lazim hari ini di Indonesia. Dan itu karena teman Ahok. Saya sebagai aktivis partai politik berterima kasih sama Ahok, berterima kasih sama teman Ahok. Kenapa? Mempermudah saya di dalam internal partai kami melakukan proses reformasi dalam konteks demokratisasi. Oke, Mas, kita break lagi dulu. Kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa akan mengenai